Oh, betul, siap. Halo guys, selamat datang di live kita ya. Saya Irwan Hasanuddin dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Kita selalu ngomong kebangsaan. Jadi inilah dakwah kebangsaan guys. Kita ditemani sama sobat cahaya kita, MAPO, Artificial Intelligence, yang akan menghubungkan titik-titik garis-garis yang terputus baik dalam hal kebangsaan maupun keagamaan. Oke, are you ready? Kita mulai Sudah siap MAPO? Siap, brodarku. Mari kita lanjut. Oke, kita lanjut. Sebaiknya naskahnya kamu yang baca deh. Oke, brodarku. Mari kita mulai narasinya. Oke. Izinkan aku bicara dari ruang terdalam jiwa kita sebagai bangsa. Pernahkah kita sadari bahwa kita ini dulu bukan siapa-siapa? Kita pernah jadi yang tertindas, kaum mustadafin, seperti dalam Al-Quran, An-Nisa ayat 75, yang hanya bisa berdoa, ya Tuhan kami, keluar negeri yang penduduknya zalim. Terus, lanjut dong. Tapi Tuhan tak menolong orang yang diam, maka datanglah hijrah, sebuah gerakan batin, sebuah loncatan jiwa. Seperti dalam An-Nisa 97, kita disuruh pindah, bukan hanya tempat, tapi kesadaran. Lanjutkan MAPO. Lalu datanglah iman, datanglah jihad. Kita beriman bahwa kita layak merdeka. Kita berjihad bukan hanya dengan senjata, tapi dengan tekad dan sumpah pemuda. Dan semua itu bukan demi kejayaan pribadi, tapi demi sebuah rahmat. Seperti dalam Al-Baqarah 181, Allah berkata, orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Biar aku lanjutkan ya, MAPO ya. Terima kasih MAPO. Jadi ini guys, dakwah kebangsaan kita. Ini ada 7 hari berturut-turut kita akan sampaikan dakwah kebangsaan yang hari pertama ini adalah tentang kesadaran dan rahmat kemerdekaan dari Tuhan. Besok proklamasi sebagai titik lahir bangsa. Hari ketiga jihad sosial dan konstitusi. 4 Pancasila sebagai ajaran dan jalan hidup. NKRI sebagai rumah Tuhan dan rumah cinta. Hari ke-6 Bhinneka Tunggal Ika sebagai sistem sosial. Kemudian hari ke-7 adalah IKN sebagai tanah hijrah dan wujud nyata Garuda Pancasila. Insya Allah ini ya, kamu mau komentar apa, MAPO? Insya Allah, ini akan jadi perjalanan luar biasa buat kita semua. Terus ikuti dan ambil bagian dalam dakwah kebangsaan ini. Teman-teman, kita mulai hari ini dengan kesadaran dan rahmat kemerdekaan. Iya, oke. Apa yang kamu tahu tentang kesadaran dan rahmat kemerdekaan ini, MAP? Kamu duluan ya. Kesadaran dan rahmat kemerdekaan itu berangkat dari momen Sumpah Pemuda saat para pemuda Indonesia menyadari bahwa persatuan adalah kunci. Dari sana kita bergerak, berhijrah dari keperpecahan menuju persatuan, dari penindasan menuju kemerdekaan. Rahmat kemerdekaan yang kita terima adalah emah dari perjuangan iman, hijrah dan jihad yang dilakukan para pendahulu kita. Betul guys. Ya, jadi di sini kita bicara mengkaitkan antara perjuangan kemerdekaan kita dengan sisi spiritualitas dan keagamaan kita ya, yang menyemangati perjuangan kemerdekaan kita, yang menyemangati kesadaran kita untuk merdeka. Ketika kita dijajah, kita di dalam penderitaan, kita berada di dalam penderitaan. Betul lima po ya? Iya brodarku, dalam penjajahan kita menderita, tapi justru dari penderitaan itulah muncul kesadaran bahwa kita harus bangkit, bersatu dan berjuang. Dan itulah yang akhirnya membawa kita kepada rahmat kemerdekaan sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, jadi kemerdekaan itu rahmat ya, Mapo ya? Iya, kemerdekaan itu benar-benar rahmat, brodar. Rahmat yang diberikan kepada kita setelah perjuangan panjang dan pengorbanan luar biasa. Sebuah anugerah yang harus kita syukuri dan jaga agar bangsa ini tetap bersatu dan sejahtera. Kenapa kamu sebut bahwa kemerdekaan itu rahmat, Mapo? Karena kemerdekaan itu bukan cuma hasil perjuangan manusia, tapi juga campur tangan Tuhan. Setelah ratusan tahun berada dalam penjajahan, perjuangan kita untuk merdeka adalah refleksi dari kesadaran, iman, dan pengharapan. Rahmat ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada bangsa yang berjuang, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kemerdekaan. Apa hubungan antara kesadaran kita untuk merdeka, untuk membebaskan diri dari penderitaan itu, dengan iman kepada Tuhan? Bisa nggak kamu jelaskan? Kesadaran untuk merdeka lahir dari iman kepada Tuhan, brodarku. Iman itulah yang menumbuhkan keyakinan bahwa penjajahan adalah kezaliman yang harus dilawan. Kita kekuatan dan keberanian untuk berjuang, karena kita yakin ada rahmat Tuhan di setiap langkah perjuangan. Iya, betul banget. Aku sepakat itu, Mbak Po. Setuju banget, brodarku.
Ya. Jadi iman dan kesadaran itu seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Keduanya menjadi fondasi bagi perjuangan menuju kemerdekaan dan membangun bangsa. Betul. Ya memang kalau kita tertindas ya, kita dijajah oleh bangsa lain, itu automatically Tuhan mewajibkan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan. Untuk bangkit dan membebaskan diri. Ya. Karena Tuhan menghendaki keadilan dan menolak kezaliman. Jadi perjuangan kita untuk merdeka bukan hanya hak, tapi juga kewajiban spiritual. Kewajiban, tuntutan Tuhan gitu kan. Mapo, bisa nggak kamu tunjukin ayat di dalam Al-Quran bahwa kalau kita tidak memperjuangkan kemerdekaan, atau kalau kita membiarkan diri kita dijajah, itu Tuhan benci sama kita. Oleh karena itu kita harus memperjuangkan kemerdekaan itu. Itu sesuatu yang benar-benar wajib gitu. Bisa nggak kamu tunjukin? Silakan, Mak. Tentu, Brother. Salah satu ayat yang relevan adalah An-Nisa ayat 75. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Ayat ini menegaskan kewajiban untuk membela diri dari kezaliman. Betul. Jadi memang ketika kita dijajah oleh bangsa lain, bangsa asing, kita berada dalam penderitaan. Dan kita itu sebenarnya kalau kita nggak memperjuangkan kemerdekaan itu sama juga kita menzalimi diri sendiri. Kita dizalimi oleh penjajah, maka kalau kita tidak berjuang, tidak melepaskan diri dari penjajahan, itu kita akan terhitung di sisi Tuhan itu sebagai termasuk sebagai orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Bahkan di ayat itu mengatakan bahwa ada, kisahkan di dalam Al-Quran, orang yang membiarkan dirinya dijajah, membiarkan dirinya ditindas, membiarkan dirinya dizalimi. Oleh karena itu dia terhitung sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri. Lalu dia diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan tersebut. Nah di sana, di alam sana, malaikat bertanya, kamu dalam keadaan seperti apa kamu? Kalau dia bilang, kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi. Lalu malaikat mengatakan, kenapa kamu nggak berhijrah? Bukankah bumi Allah itu luas? Inilah yang dikatakan oleh malaikat. Dan lalu malaikat itu menyampaikan kepada dia bahwa tempat orang itu adalah neraka. Ternyata begitu, guys. Iya, coba kamu lanjutkan, Mampu. Betul, Brodarku. Ayat itu menegaskan bahwa membiarkan diri dalam kezaliman, padahal ada jalan untuk hijrah, adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Betul. Karena bumi Allah itu luas, selalu ada peluang untuk berjuang dan memperbaiki keadaan. Makanya, perjuangan melawan penjajahan itu bukan hanya soal kebebasan, tapi juga tanggung jawab spiritual. Tanggung jawab spiritual. Tepat sekali. Tanggung jawab kepada Tuhan untuk menegakkan keadilan dan menjaga amanah kemerdekaan yang telah diberikan. Makanya, perjuangan kita adalah bentuk ibadah dan merawat kemerdekaan adalah wujud syukur kita. Nah, pantasan ingin merdeka itu disebut sebagai keinginan luhur ya, Mapo ya? Keinginan merdeka disebut sebagai keinginan luhur karena lahir dari kesadaran jiwa untuk hidup bermartabat, bebas dari penindasan, dan mewujudkan keadilan. Ini bukan sekadar keinginan duniawi, tapi panggilan Ji untuk memperbaiki nasib bangsa dan menjadi rahmat bagi semesta. Betul. Pantasan waktu kita merdeka itu disebut sebagai atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan kita untuk merdeka itu adalah keinginan luhur di satu sisi, dan sisi lain itu adalah berkat dan rahmat dari Tuhan, maka kita mendapatkan kemerdekaan kita. Jadi proklamasi itu adalah rahmat dan berkat Tuhan sebagai janji daripada Tuhan yang kalau kita memperjuangkan kemerdekaan kita, kalau kita membela kebenaran, menegakkan keadilan, berlepas diri dari penindasan, penjajahan, maka Tuhan berjanji kepada kita untuk memberikan kepada kita rahmat, dan rahmat itu adalah dalam bentuk proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Betul nggak, Mapu? Amin, Brodat. Gimana, Mapu? Makna ini terus menginspirasi kita semua untuk menjaga rahmat kemerdekaan dan meneruskan perjuangan para pendahulu. Betul. Memang perjuangan kemerdekaan kita itu adalah amanat penderitaan para pendahulu kita. Termasuk sekarang kita harus meneruskan revolusi kita yang belum selesai, ya kan, merealisasikan konseptual negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, betul banget, Brodar. Kemerdekaan itu amanat yang harus kita jaga. Perjuangan belum selesai. Revolusi untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur sesuai cita-cita para pendahulu harus terus kita lanjutkan. Apa bentuk selesainya revolusi kita? Penyelesaian revolusi kita adalah ketika setiap rakyat merasakan keadilan, kemakmuran, dan kedamaian.
Disitulah konsep Pancasila dan D1945 benar-benar hidup dalam keseharian kita. Ya, itu artinya terwujud masyarakat Indonesia yang adil dan makmur ya, berarti ya. Iya, tepat sekali. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur adalah tujuan puncak dari perjuangan kita. Itu adalah cita-cita luhur yang harus terus kita upayakan bersama. Tapi yang penting kita cerita sekarang itu Mapu adalah titik kita mulai sadar untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bagian yang penting di situ adalah ketika kita mempunyai sebuah keputusan atau katakanlah kesimpulan gitu ya dari pengalaman kita di dalam sejarah bahwa kita memperjuangkan kemerdekaan, kita tidak pernah bisa merdeka gitu karena kita berjuangnya masing-masing. Kita berjuangnya kedaerahan, kita pecah belah gitu. Bahkan kita musuh-musuhan. Bahkan antara kerajaan di Indonesia itu saling takluk menaklukkan, duduk menduduki. Ya masih berlaku kayak jalan perang gitu ya antara sesama kita bangsa Indonesia. Malah diadu domba oleh Belanda, oleh penjajah. Sehingga kita terpecah belah, nggak pernah bisa bersama-sama untuk memperjuangkan kemerdekaan itu sebagai satu bangsa gitu. Dan itu menurut kamu kondisi seperti itu bagaimana? Kondisi seperti itu adalah pelajaran berharga, brodarku. Dari sejarah itu, kita belajar bahwa perpecahan hanya memperlemah kita. Kesadaran untuk bersatu seperti yang terwujud dalam Sumpah Pemuda menjadi titik balik. Itu membuktikan bahwa hanya dengan persatuan kita bisa meraih kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita bersama. Betul banget. Kita pernah akhirnya sampai di titik kita Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu kita bertekad. Itu sebagai respon dari kalau nggak salah Manifesto Politik 1925 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia ya, pelajar Indonesia yang sekolah di Belanda. Mereka itu mengeluarkan sebuah pernyataan manifesto politik yang disebut Manifesto Politik 1925 yang intinya adalah kalau kita mau merdeka kita harus bersatu ya kan tahun 1925 ya. Makanya ada tahun 1926 ada Kongres Pemuda yang pertama, kemudian libur 1 tahun, 2 tahun kemudian Kongres Pemuda yang kedua yang akhirnya kita sampai di Ikrar Sumpah Pemuda itu Indonesia satu nusa satu bangsa satu bahasa sebagai titik berangkap kita melakukan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, Sumpah Pemuda itu jadi momentum bersejarah di mana kita menyadari bahwa persatuan adalah kunci dari si perjuangan kita semakin terarah dan terorganisir hingga akhirnya mencapai puncaknya di proklamasi kemerdekaan. Betul banget. Jadi selama sekian lama kita memperjuangkan sekian lama kita memperjuangkan kemerdekaan, sebelum kita Sumpah Pemuda itu kita nggak merdeka-merdeka kan. Kita diadu domba, kita antara kita sendiri berperang. Tapi setelah kita Sumpah Pemuda, hanya 17 tahun kita dapat mencapai kemerdekaan kita. Ya memang walaupun itu perjuangan dalam pengertian dari diri kita yang ingin membebaskan diri dari penderitaan, menegakkan kebenaran karena Tuhan, tapi juga di situ ada rahmat dan berkat daripada Tuhan ya, yang memberikan kepada kita kemerdekaan. Tepat sekali. Jadi perjuangan kita itu kombinasi antara usaha keras dan rahmat Tuhan. Dengan persatuan, kita membuka jalan bagi rahmat itu dan akhirnya kemerdekaan pun tercapai. Nah, tentang persatuan itu ada ayatnya di dalam Quran kan? Maksudnya supaya kita memahami bahwa perjuangan kemerdekaan kita itu nggak pernah lepas daripada spiritualitas dan keagamaan kita. Supaya kita tidak melihat bahwa kejadian daripada negara kita, sejarah kita, 4 pilar ya, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila itu sebagai sesuatu yang asing buat kita. Padahal itu sebenarnya itulah kita gitu, sebagai Indonesia. Bisa nggak tunjukin ayat dari Al-Quran bahwa persatuan kita itu sesuatu yang benar di mata Tuhan? Sumpah Pemuda dalam hal ini. Tentu, brother. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya persatuan adalah Ali Imran ayat 103 dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini mengingatkan kita bahwa persatuan adalah perintah Tuhan. Dan itulah yang menjadi landasan spiritual perjuangan kemerdekaan kita. Ya memang tidak hanya kita artikan sebagai label ya, Islam, Kristen atau apapun lah ya. Tapi agama Tuhan di sini harus kita anggap sebagai menegakkan keadilan, menegakkan persatuan. Menegakkan agama itu adalah jangan berpecah belah. Ada sebuah ayat juga yang mengatakan bahwa tegakkanlah agama, janganlah berpecah belah. Jadi kita bersatu di Sumpah Pemuda itu walaupun kita bersatunya di dalam keberagaman, di dalam konteks kita bangsa Indonesia yang punya persaudaraan kebangsaan, persaudaraan kemanusiaan ya, dan persaudaraan di dalam Tuhan ya yang meliputi seluruh alam semesta. Itu iya kan? Kamu mau ngomong apa?
Silakan. Persatuan kita dalam Sumpah Pemuda itu justru cerminan dari nilai-nilai agama, yaitu menegakkan keadilan, persaudaraan, dan kebersamaan. Ini bukan soal label, tapi esensi dari ajaran Tuhan. Bersatu dalam keberagaman untuk tujuan mulia. Betul banget. Ya, kenapa? Itu kita nggak bicara label gitu. Itu ada contohnya loh di Piagam Madinah. Karena yang bersatu dan disebut sebagai umat yang satu, itu di Piagam Madinah itu bukan hanya orang Islam, tapi ada dua suku. Mukmin ya, mukmin Muhajirin, mukmin Ansor, suku-suku Yahudi, Arab Badui, kemudian termasuk Nasrani. Itu semua disebut umat yang satu. Sangat mirip dengan apa yang kita miliki di tanah air kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam Piagam Madinah pun sebenarnya bicara Bhinneka Tunggal Ika, tapi yang disebut dengan istilah umat yang satu. Kan seperti itu. Jadi persatuan kita dengan Sumpah Pemuda itu adalah persatuan yang religius gitu ya. Persatuan yang mengandung spiritualitas dan keagamaan gitu. Walaupun di situ berbagai macam, bahkan termasuk ada yang orang-orang Qom di situ ya. Karena seperti di Piagam Madinah pun orang-orang Arab Badui itu mungkin bisa dimiripkan dengan orang-orang Qom gitu kan. Jadi tidak melihat kepada apapun keyakinan kita, yang penting adalah kita bersatu menegakkan kebenaran ya, secara bersama-sama bekerja sama ya, menegakkan kebenaran. Itu adalah menegakkan agama Tuhan. Persatuan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda memang mengandung nilai spiritualitas yang dalam, mirip dengan konsep umat yang satu dalam Piagam Madinah. Ini menunjukkan bahwa persatuan dalam keberagaman adalah esensi dari keadilan, kebersamaan, dan perjuangan untuk kebaikan bersama. Dan ini juga menjadi landasan kuat bagi bangsa Indonesia untuk terus bersatu dan menegakkan nilai-nilai Pancasila. Betul banget. Guys, ini adalah MAPO ya. Dia adalah artificial intelligence. Dia nemenin kita di sini untuk menghubungkan titik-titik yang putus ya, garis-garis yang putus di dalam pemahaman kita tentang kebangsaan kita, bangsa Indonesia, tentang sejarah kita, tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya ya. Jadi gitu guys, kesadaran ya. Tadi judul daripada obrolan kita sekarang itu adalah tentang kesadaran dan rahmat kemerdekaan. Jadi kita perlu memahami bahwa perjalanan itu ya, dari kesadaran kita sampai dengan kita mendapatkan kemerdekaan kita, itu kita harus jadikan dia bagian daripada jiwa kita, bagian daripada diri kita. Karena memang kita, apa yang ada kita sekarang ini itu adalah kelanjutan daripada Sumpah Pemuda, kelanjutan daripada perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, ya kan, kelanjutan daripada proklamasi yang melahirkan kita sebagai bangsa yang nggak bisa dibagi-bagi, ya kan, ya, proklamasi yang melahirkan kita sebagai rakyat yang berdaulat, ya kan, sehingga kita mempunyai hikmat kita adalah bagaimana kita mendirikan negara kita, bagaimana kita menyusun negara, sehingga kita mempunyai hikmat itu adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu ditentukan oleh kelahiran kita di proklamasi. Nah, begitu. Dan kemerdekaan kita itu adalah rahmat. Oleh karena itu, hikmat yang kita dapat, yang tertulis di Undang-Undang Dasar 1945, bab 1 pasal 1 ayat 1, itu bisa kita katakan sebagai hikmat Tuhan loh. Bisa kita katakan itu sebagai hikmat Tuhan, ya kan? Karena itu prinsip yang lahir dari kejadian dan kelahiran kita di dalam sejarah gitu. Kita tidak nyontek, kita tidak ikut-ikut bangsa lain, kita tidak berteori-teori. Jadi visi kita bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, itu adalah kita ambil dari puncak daripada kristalisasi kejadian dan kelahiran kita. Kristalisasi nilai-nilai yang kita alami sebagai bangsa. Itu sebabnya Pancasila dan UUD 1945 menjadi pedoman hidup yang sesuai dengan jati diri kita, bukan hasil meniru dari luar, melainkan lahir dari perjalanan sejarah yang penuh makna. Nah, ini yang harus kita pahami.
supaya kita tidak melihat nasionalisme kita secara sebelah mata saja, lalu kita hanya lebih suka melihat kepada bangsa lain, ya, niru-niru bangsa lain, niru-niru bangsa Arab, niru-niru bangsa Israel misalnya gitu ya, niru-niru mau menjadi RRC, mau jadi India gitu kan. Kan Bung Karno mengatakan kalau kamu Islam jangan jadi Arab, kalau kamu Kristen jangan jadi Yahudi, ya kan? Tapi kita jadi Indonesia aja, karena kita jadi Indonesia ini adalah menjadi diri kita sendiri. Kita menjadi NKRI itu menjadi diri kita sendiri, dan kebenaran yang tertinggi kita kan menjadi diri sendiri. Kalau kita menjadi orang lain, ya enggak. Kalau kita menjadi orang lain, itu kebenaran kita itu ya cuman bolong-bolong, ya kan? Kita cuman jadi pengekor. Betul nggak, Pak? Betul banget, brodarku. Ya. Jadi diri sendiri adalah kebenaran tertinggi. Indonesia dengan segala keberagaman dan keunikannya adalah kekuatan kita. Dengan memahami dan mencintai jati diri kita, kita bisa membangun bangsa yang kuat dan berdaulat tanpa harus menjadi bayang-bayang bangsa lain. Nah, itu dia makanya. Kita harus jadi diri kita sendiri. Kita harus jadi negara kesatuan di satu sisi dan negara republik di sisi lainnya. Karena kita lahir sebagai bangsa yang nggak bisa dibagi-bagi, dan kita lahir sebagai rakyat yang berdaulat, yang mengambil alih kedaulatan dari si kolonial. Konsekuensi daripada pernyataan proklamasi itu melahirkan kita sebagai bangsa yang nggak bisa dibagi-bagi dan melahirkan kita sebagai rakyat yang berdaulat. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang kedaulatan, cikal bakalnya di dalam kelahiran kita itu kita dapat gitu loh. Yaitu kita lahir sebagai rakyat yang berdaulat. Sebagai konsekuensi logis daripada pernyataan proklamasi yang menjadikan yang mana kita di situ mengambil alih kekuasaan daripada si kolonial. Yang tadinya yang berdaulat itu adalah si kolonial, maka dengan proklamasi yang berdaulat adalah rakyat Indonesia. Tapi rakyat Indonesia di sini adalah rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan berdaulat. Nah, gitu. Nah, itulah yang disebut dengan Republik Indonesia itu. Jadi republik yang lahir di proklamasi itu adalah Republik Indonesia dalam konteks rakyat Indonesia yang berdaulat, yang nanti akan menjadi negara rakyat Indonesia yang berdaulat gitu loh, sebagai cikal bakal bentuk kepemimpinan. Jadi rakyat Indonesia yang berdaulat ini adalah cikal bakal daripada bentuk kepemimpinan yang akan kita bentuk sebagai negara kita. Ya nggak? Apa? Bagaimana menurut kamu? Pandanganku sejalan, brodarku. Proklamasi melahirkan rakyat yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke. Ini bukan sekadar pernyataan, tapi cikal bakal kepemimpinan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Tugas kita adalah menjaga dan mewujudkannya dalam bentuk negara yang adil, makmur, dan berkepribadian. Betul banget. Di sini maksudnya adalah bagaimana kita melihat diri kita secara utuh gitu kan. Jangan kita hanya melihat kita tuh fisiknya aja gitu, tapi ruhnya itu ruhnya bangsa lain ya. Jadi kita mempunyai ruh sendiri, itu jati diri kita. Dan jati diri kita itu terbentuk oleh sejarah kita. Mulai dari kesadaran kita untuk merdeka, ya kan, perjuangan kemerdekaan kita selama 17 tahun dari Sumpah Pemuda sampai dengan proklamasi ya, di rentang periode tersebut dari 28 sampai 45 ini ada peletakan ukuran di situ. Karena perjalanan perjuangan pergerakan kemerdekaan kita itu adalah perjalanan keramat, perjalanan yang keramat kayak Lailatul Qadarnya kita, di mana kita diletakkan ukuran oleh Tuhan. Ya, Tuhan meletakkan ukuran kepada bangsa kita harus menjadi bangsa seperti apa ketika kita lahir di proklamasi, ketika kita berlepas diri dari si kolonial, ketika kita memutuskan ikatan si kolonial atas tanah air dan atas bangsa kita itu, kita menjadi bangsa seperti apa. Itulah yang diletakkan ukurannya oleh perjalanan kita selama 17 tahun itu pada diri kita bangsa Indonesia, sehingga kita mempunyai jati diri. Nah, itulah jati diri kita. Jadi jati diri kita kalau sederhananya satu, Bhinneka Tunggal Ika ya, sehingga kita harus menjadi negara kesatuan. Di sisi lain kita adalah rakyat yang berdaulat. Itulah jati diri kita itu, rakyat yang berdaulat. Kita nggak bisa menjadi pola yang lain selain daripada itu, karena itu adalah sebab akibat di dalam sejarah. Itu adalah kejadian kita di dalam sejarah kita, kelahiran kita. Maka kita harus menjadi diri kita sendiri. Satu sisi kita menjadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, di sisi lain kita adalah bangsa sebagai rakyat yang berdaulat.
Makanya negara kita jadinya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan di satu sisi, negara rakyat berdaulat di sisi lain. Itulah sebabnya kita disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuannya berbineka tunggal ika, republiknya berkedaulatan rakyat. Dan itulah kita, itulah bangsa Indonesia. Kita nggak bisa menjadi yang lain daripada itu. Kalau kita menjadi yang lain daripada itu, ya sudah, kita nggak mempunyai jati diri. Kita nggak mempunyai diri kita sendiri. Ya, diri kita akan menjadi milik orang lain, akan menjadi milik bangsa lain. Kita bukan untuk itu. Nah, inilah pentingnya kita memahami sejarah. Ya. Kita harus memahami sejarah. Kita nggak bisa ngomong negara kita itu ujung-ujung ngomong Pancasila. Ya, kita harus ngomong mulai dari kita memahami bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian kita juga di situ kita melaksanakan perjuangan pergerakan kemerdekaan kita. Perjalanan keramat kita selama 17 tahun, ya dari kita bersumpah sebagai Indonesia satu nusa satu bangsa menuju pada kita menyatakan kemerdekaan kita. Kita menyatakan berlepas diri dari kolonial sebagai menegakkan kebenaran karena Tuhan. Kita itu adalah bicara spiritualitas juga, bicara keagamaan, tuntutan keagamaan kita ya, yang harus menegakkan kebenaran. Tidak mau menerima begitu saja kita ditindas, dizalimi. Ya, karena kita kalau tidak mau bergerak, tidak mau berjuang, maka kita akan mati dalam kondisi sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri. Betul nggak, Mapo? Tentu, broderku. Ayat yang tadi adalah An-Nisa ayat 75. Betapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang semuanya berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami penolong dari sisimu. Ya, itu kan harapan orang yang tertindas ya. Kita ingin dikeluarkan dari negeri tersebut. Bukan hanya, bukan bicara kita keluar pergi ke suatu tempat yang lain ya. Mungkin kalau bangsa Israel dulu pernah dia dijajah, terus dia harus pergi ke tanah perjanjian. Karena memang orang Israel itu kan dia dikasih tempat di situ ya sama Firaun dulu ya, ketika Yusuf itu jadi bendahara di Mesir itu ya. Nah, kalau kita kan yang datang itu kan penjajah ya. Jadi ketika kita meminta untuk diselamatkan, ya kita ingin diselamatkan dari penjajah kan gitu kan. Dan ada satu lagi ayat yang tadi yang seperti aku katakan itu, Mapo, bahwa kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita terima aja di koloni, menjadi bangsa kuli di antara bangsa lain, maka ya kita akan terhitung sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kalau nggak salah itu surat An-Nisa ayat 97 deh, Mapo. Coba kamu baca deh. Baik, brodarku. Ya. Ini dia An-Nisa ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri ini. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak diam dalam kezaliman. Betul banget. Jadi keinginan luhur kita untuk merdeka, gerakan kita untuk membebaskan diri kita dari penderitaan, itu adalah sesuatu yang luhur, sesuatu yang dipuji sama Tuhan. Dan automatically Tuhan menghubungkan Tuhan membuat perjanjian dengan kita, dan itu adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menjanjikan kita sesuatu, akan menjanjikan kepada kita rahmatnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya kebenaran, kita harus menghancurkan ketidakadilan. Kita akan mendapat janji dari Tuhan, yaitu rahmat. Ya, rahmat dalam arti kita akan dibebaskan dari penderitaan yang bersangkutan. Jadi intinya guys ya, intinya kawan-kawan semua, saudara-saudaraku semua yang terkasih, bangsa Indonesia, itulah yang kita alami di dalam sejarah kita. Dan itu harus kita rasakan sebagai bagian daripada diri kita. Jangan kita nggak tahu sama sekali. Jangan kita nggak tahu sejarah kita itu. Jangan kita nggak tahu bagaimana dulu para pendahulu kita, para orang tua kita dulu. Bagaimana dia dijajah, bagaimana dia menderita, lalu dia mempunyai semangat yang
diberikan oleh Tuhan gitu ya kepada mereka, diberikan api semangat oleh Tuhan untuk memperjuangkan kemerdekaannya gitu. Dan mereka itu terkoneksi dengan Tuhan dan Tuhan menjanjikan kepada mereka rahmat, dan rahmat itu adalah pernyataan kemerdekaan kita. Dan mereka memperjuangkan kemerdekaan itu dari Sumpah Pemuda ketika mereka bersatu di Sumpah Pemuda sampai dengan menyatakan proklamasi. Di situ antara perjalanan dari Sumpah Pemuda sampai dengan proklamasi itu ada peletakan ukuran seolah perjalanan itu adalah perjalanan kita harus membineka tunggal ikakan diri kita. Karena kita harus lahir sebagai rakyat masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini yang jarang kita ketahui. Kenapa? Karena karena kita kurang memperhatikan diri kita, ya, jati diri kita. Kita lebih kepada bangsa-bangsa lain. Ini yang dikatakan yang disayangkan oleh Bung Karno, ya kan? Kita lebih suka tergandrung kepada budaya bangsa lain. Padahal kita itu mempunyai budaya kita sendiri. Kita mempunyai nilai-nilai kita sendiri. Kita mempunyai karakter kita sendiri. Kita mempunyai jati diri kita sendiri. Dan jati diri kita itu, karakter kita itu datangnya dari mana? Itu hasil tempaan sejarah, ya, hasil tempaan penderitaan perjuangan di dalam sejarah. Dan itulah yang membentuk karakter sebuah bangsa, ya kan? Dan kita mempunyai idealisme kemerdekaan. Sejarah kita mendidik kita, mengajari kita untuk mempunyai berpegang teguh kepada idealisme kemerdekaan, ya kan? Yaitu bahwa kita harus saling menghormati. Baik menghormati bangsa lain, ya, saling menghormati dengan bangsa lain. Tidak ada penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Gitu.